Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin yang kami banggakan. Pemuda adalah generasi penerus bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan para generasi saat ini. Syekh Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini, beliau menyatakan, di antara buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah dengan kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk memajukan umat pada saat ini. Namun hadirin, bila dilihat pada saat ini, banyak dari mereka yang terseret dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka mempertontonkan aurat yang bersimbolkan tren di masa kini. Bahkan mereka melakukan penyimpangan moral yang mengatasnamakan hak asasi. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi moral generasi muda silih berganti. Mengingat betapa pentingnya peran generasi saat ini, oleh sebab itu terbukalah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Mempersiapkan Generasi Zaman Now di Era Global. Sebagai landasan awal, akan kami kumandangkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan,
Al-Alusi di dalam kitabnya Ruh Al-Ma'ali fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Mazani juz 4 halaman 213 menafsirkan ayat tadi. Bi ayyasallaha ta'ala aw yaghafu ala auladihim. Hendaklah mereka merasa takut kepada Allah dan merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan mereka. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara-saudari, dan seluruh umat Islam untuk merasa takut dan khawatir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika generasi ke depan menjadi generasi yang lemah, karena sudah tentu persaingan dan tantangan akan semakin berat dan keras. Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, beliau menyatakan, ada 5 kelemahan yang kita khawatirkan terhadap generasi ke depan, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah keimanannya. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sumber daya manusia yang harus kita persiapkan untuk generasi global? Profesor Dr. Sudarwandani di dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia, beliau menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas: kualitas amal, kualitas intelektual, dan kualitas spiritual. Dengan ini, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas dan berwawasan luas, serta berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk memiliki orang-orang yang benar, pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang memiliki hati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Hadirin, itulah 3 kualitas yang harus kita persiapkan untuk generasi zaman now. Hal ini juga dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah penggalan ayat ke-11 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Wallahu bima ta'maluna
Alhamdulillah, kita patut bergembira karena pemerintah kita sedang giat-giatnya melakukan peningkatan mutu pendidikan nasional. Kami bangga dengan program wajib belajar 12 tahun. Kami bangga dengan program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Kami bangga dengan program peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Dan kami sangat bangga dengan komitmen pemerintah yang mengalokasikan dana APBN 20% untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hadirin, bagaimanakah langkah yang harus kita ambil untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas? Pertama, kepada para pemerintah selaku pengambil kebijakan, kami mohon pendidikan agama dan budi pekerti diberikan porsi yang lebih besar dalam kurikulum pendidikan nasional. Kedua, kepada orang tua kami mohon didiklah kami dengan pendidikan keimanan dan akhlak, serta tanamkan semangat belajar yang keras untuk kami. Ketiga, kepada para guru, dosen, dan seluruh pengelola lembaga pendidikan, kami mohon laksanakanlah pendidikan dan membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan beramal dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Syubbanul yaum rijalul ghad." Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Sebagai kesimpulan, untuk mempersiapkan generasi zaman now, mereka harus memiliki 3 kualitas. Kualitas amal, kualitas intelektual, dan kualitas spiritual. Dengan ini, negara kita akan menjadi negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan dan akan kami tutup dengan sebuah pantun. Buah semangka di atas ambal, ambil setelah dimakan manis. Generasi muda di era global Banyak berbuat tampil agamis. Ihdinas siratal mustaqim, ilal liqa ma'as salama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.